wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu maha luar biasa. Yang ke-9, wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Luar biasa. Langit dan bumi tidak habis-habis untuk dibahas ya. Tidak bisa mengukur luasnya langit dan bumi, besarnya kita belum bisa menjangkau apa isinya semua. Dan Allah tidak berat ngurus itu. Apalagi ngurus manusia ya, yang cuma sepersekian dari makhluk Allah yang luar biasa. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, kalau kita sudah memaknai ayat ini, menghayati ayat ini, bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan selagi kita dekat dengan Allah. Tidak ada perlu yang kita minderkan kecuali kalau kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Tidak ada yang perlu kita sedihkan, khawatirkan, karena semuanya itu Allah yang mengatur. Dan Allah tidak pernah luput, Allah tidak pernah lalai, dan Allah maha baik, Allah maha tinggi, maha besar. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini landasan dasarnya surat ayat kursi, sering dibaca dan direnungkan artinya. Kemudian, nah, pengaturan Allah itu selalu tepat. Karena Allah itu maha sempurna, maha mulia, maka begitu Allah ngatur tuh nggak ada yang gagal. Allah selalu benar pengaturannya. Termasuk penciptaannya Allah, ma tara fi khalqir rahman min tafawut, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih. Jadi Allah ketika mengatur sesuatu, menciptakan sesuatu itu seimbang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang fail. Jadi semuanya tepat. Hal taro min futur, sumarjil basar karoten yang kalau bila tulisar khasya wa khasya. Coba cek, enggak ada. Semuanya ada perhitungannya, semuanya ada maksud dan tujuannya, dan sekali lagi Allah selalu tepat. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu dengan salah. Makanya di surat Al-Ahqaf ayat 3, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Jadi semua yang Allah atur itu pasti benar. Jadi itu dulu. Nanti kita hubungkan dengan topik kita, bagaimana bisa mengatur hidup dengan teratur dan tidak insecure. Tadi ya, sebelumnya Allah Maha Pengatur, dan pengaturan Allah selalu tepat, dan pengaturan Allah selalu baik. Tidak ada yang jelek ketika Allah mengendaki, mengatur, menakdirkan pada hidup kita, semuanya baik. Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita. Meskipun kita menganggapnya jelek, meskipun kita nggak suka, tapi Allah tahu. Padahal itu baik. Makanya wa'asa anta syai'a wa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah ini. Ayat ini sering tadabburi ketika kita lagi nggak enak pikiran, lagi merasa ya insecure atau merasa banyak beban, kemudian kita tertekan, pressure ya, stres dan sebagainya, renungkan ayat ini. Bahwa sesuatu yang kita hadapi itu atas kehendak Allah dan Allah Maha tahu yang terbaik. Allah tidak pernah menzalimi hambanya dan Allah tidak pernah salah, selalu tepat dan selalu baik. Tidak ada kejelekan. Kalaupun ada kejelekan yang menimpa diri kita, itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Itu surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah.
Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dari kamu sendiri. Nah, itu renungannya. Kemudian, nah tadi itu. Karena kita memahami bahwa Allah itu yang maha mengatur, yang menguasai semuanya, semua tunduk atas perintah dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa mencegah ketika Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang bisa mencelakakan ketika Allah sudah melindungi seseorang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ketika Allah sudah memutuskan untuk menyelakakan seseorang itu. Makanya, karena Allah Maha Pengatur dan pengaturan Allah selalu baik, pengaturan Allah pasti benar, tidak pernah salah, maka bagaimana kalau kita hidup kita harus teratur, ikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Nah, seringkali pola pikir kita, cara pikir kita itu berpikir rasional, kita menggantungkan pada akal kita, cara kita gitu ya. Yaitu bagian dari ikhtiar kita, tapi kita jangan lupa bahwa semuanya itu bisa terjadi karena kehendak Allah SWT. Kita pun bisa aktivitas itu atas izin dan kehendak Allah SWT. Jadi, kenapa kita selama ini susah manajemen waktu, kenapa selama ini kita hidup kita berantakan, kesibukan tiada henti, kemudian tugas gak beres-beres misalnya, baik itu tugas kuliah, tugas kantor. Kayaknya waktu itu habis untuk eh, sesuatu yang membuat kita capek, lelah, padahal kita merasa ini apa sebenarnya yang kita cari, kita merasa nggak dapat apa-apa, hati nggak tenang, hati nggak nyaman, hidup berantakan gitu ya, sampai waktu untuk diri kita sendiri untuk olahraga atau waktu untuk keluarga dan lain sebagainya itu tidak ada gitu. Nah, apa yang salah itu? Ya itu tadi karena kita tidak ikut aturan Allah dan Rasulnya. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri yang lemah. Karena kita merasa mampu untuk memutuskan untuk mengatur menurut cara kita sendiri. Padahal semua itu yang tadi, yang maha mengatur dan pengaturannya pasti benar dan baik, itu hanya Allah. Makanya bagaimana agar hidup teratur? Ikuti cara Allah, ikuti cara Rasulullah SAW yang Allah utus untuk memberi contoh bagaimana hidup secara teratur. Ikuti Allah, ikuti aturan Allah dan ikuti aturan Rasulullah SAW. Guidance pedomannya itu sudah dicontohkan, sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini salah beberapa ayat yang bisa kita tadaburi. Bagaimana kalau kita ikut aturan Allah, maka hidup kita akan baik-baik saja. Everything will be okay. Hidup kita akan apapun tantangan, masalah yang kita hadapi, kalau kita ikut aturan Allah, ikut cara Allah, ikut resepnya Allah dan Rasulullah, maka hidup kita akan baik-baik saja. Allah sudah menjanjikannya dan janji Allah pasti benar. Surat An-Nahl 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Apa cara Allah? Ya, cara Allah adalah iman amal soleh. Jadi amal soleh, ya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya dua, beramal soleh dan beriman. Beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus solehat. Itu kuncinya. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kalau kehidupan kita saat ini nggak teratur, belum baik, atau masih banyak bolong-bolongnya, kita masih kewalahan, maka kita periksa, kita audit iman kita dan kita audit amal soleh kita. Jangan-jangan amalan yang kita lakukan dominan bukan amal soleh, tapi amal yang nggak soleh. Atau bisa jadi iman kita, keyakinan kita kepada Allah mengalami degradasi, penurunan, depresiasi gitu ya. Sehingga itu berdampak pada kualitas kehidupan kita. Harusnya kalau kualitas iman dan amal soleh kita itu baik, kita ikuti semuanya yang Allah perintahkan, maka hidup kita akan baik. Hayatan thayyibah. Seperti itu. Nah, kemudian Allah menegaskan lagi Al-Ahzab 70-71. Nah, supaya kita beres semua urusan kita, Allah ngasih cara apa itu? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Dan ini cara Allah ini. Supaya yuslih lakum a'malakum, supaya amal-amal kita diberesin oleh Allah. Amal-amal kita yang kurang-kurang diperbaiki oleh Allah. Amalan kita, hidup kita yang masih nggak teratur, Allah beresin semuanya. Syaratnya itu tadi. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar, tidak dusta, tidak bohong, dan tidak eh, apa istilahnya, ya menyembunyikan fakta atau tadi ya mengelabui, menipu orang. Jadi ucapan yang benar. Maka Allah janji yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amal-amalanmu, memberesin semuanya. Urusan kita akan teratur, hidup kita akan teratur karena siapa? Yang beresin Allah. Kalau Allah sudah beresin ya udah mudah bagi Allah. Nah, kemudian wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi, kalau kita ikut Allah, ikut Rasulnya, taat pada Allah, taat Rasulnya, maka hidup kita akan beres dan kita akan menjadi orang yang sukses, menang dengan kemenangan yang agung, menjadi pemenang dalam kehidupan ini, bukan seorang pecundang. Jadi kalau kita ingin sekali lagi sukses kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat yang sebenarnya semu, maka ikutilah aturan Allah dan Rasulnya. Jangan ikuti hawa nafsu kita, jangan ikuti eh, selera-selera kita yang tadi dipengaruhi oleh syahwat dan sudah ditunggangi oleh setan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita ikuti aturan Allah dan Rasulnya, bagaimana? Nah, aturan Allah dan Rasulnya itu ada di mana? Di Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Makanya, supaya kita, sekali lagi, agar hidup kita teratur, kita ikuti Allah dan Rasulnya. Di mana aturan Allah dan Rasulnya itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi, kalau kita ingin hidup kita teratur, maka kita pelajari Al-Quran, pelajari hadis Sunnah, amalkan. Pelajari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan bagaimana pengamalan suatu hadis, pengamalan suatu hukum. Itu dipelajari. Jadi kalau kita, hidup kita saat ini terasa dalam tanda kutip kacau, kewalahan kita, dan kita merasa capek, nggak tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, introspeksilah. Ya, ini pengingat bagi diri saya sendiri. Kita periksa interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Allah sudah janji Al-Quran itu mau itu mirabikum. Pelajaran, ada pelajaran di situ. Pelajaran itu kan cara-cara ya, pelajaran penjelasan apa yang bisa kita lakukan, pengingat ya, terus kemudian hudan petunjuk, rahmat ya, syifa obat, hudan petunjuk, rahmah. Jadi kalau kita ini Al-Quran, maka hidup kita akan Allah kasih petunjuk sehingga beres, teratur, dan hidup kita penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah. Kalau Allah sudah menyayangi, memberikan rahmah, maka makhluk-makhluk yang lain pun akan berkasih sayang kepada kita semua. Nah, pesan Rasulullah, taraktu fikum amra ini, lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Jadi ini dua perkara yang harus kita jaga, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kemudian, baru kemudian kita masuk pembahasan ini, insecure. Kalau kita, tadi saya ulangi lagi pembahasan kita bahwa dari awal kita meyakini Allah itu yang maha mengatur, menguasai semuanya, pengaturan Allah selalu tepat, tidak pernah salah, tidak ada yang sia-sia, pengaturan Allah selalu baik, tidak ada yang jelek, dan supaya kita hidup teratur, maka ikutilah aturan Allah dengan cara tadi mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ikut aturan Allah, yakinlah kita tidak akan insecure. Kita tidak akan pernah merasa minder, khawatir, sedih, takut. Jadi insecure itu kalau di Al-Quran itu cirinya itu atau diidentikan dengan kata-kata khauf dan huzn.
atau hazan. Khauf itu sedih, khawatir. Hazan itu khauf itu takut ya. Khauf itu takut, khawatir, cemas. Kalau hazan, huzan itu adalah sedih. Khauf berhubungan dengan masa depan, ketakutan akan masa depan, rezeki, ya, baik itu masalah karir, pekerjaan, jodoh dan lain sebagainya gitu ya, kemiskinan, harta. Nah itu masa depan, khauf itu. Kalau hazan, huzan itu sedih, itu biasanya berhubungan dengan masa lalu, kepikiran masa lalu, nyesel dan lain sebagainya. Nah itu hazan, sedih. Makanya di sini Allah tegaskan bahwa innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Rabb itu yang maha mengatur. Kalau orang yang sudah meyakini pengaturnya adalah Allah, kemudian istiqomah, ikut Allah, ikut aturan Allah, tidak menentang Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka hidupnya akan teratur, beres, tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Ini Allah yang menjamin. Jadi kalau kita istiqomah ikut aturan Allah, maka hidup kita ya akan beres. Kita tidak pernah iri dengan kehidupan orang lain, kita tidak insecure dengan keberhasilan orang lain. Kenapa? Karena kita punya Allah. Karena kita yakin sama Allah, karena kita ikut aturan Allah, dan barang siapa ikut aturan Allah tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah menyesal, dan tidak akan pernah ada rasa takut dan sedih. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kita sering ngomong insecure itu apa sih gitu ya. Kalau terjemahnya sih insecure itu merasa tidak aman. Nah ini Abraham Maslow ya. Nah, kita tahu Abraham Maslow yang hierarki kebutuhan Maslow itu. Insecure itu keadaan saat seseorang merasa tidak aman. Tidak aman, merasa terancam, merasa ya tidak tenang, kemudian apa, tidak percaya diri, lemah gitu ya, putus asa, jadi kondisi yang nggak enak lah. Orang nggak aman itu kan perasaannya itu tidak tenang, kemudian panik, kepikiran, gitu ya. Nah, ada yang mendefinisikan insecure itu karena seringnya orang itu membandingkan diri dengan orang lain. Jadi dia tidak mengenali dirinya sendiri, dia lebih sibuk memperhatikan orang lain dibanding memperhatikan diri sendiri. Kalau kita sibuk memperhatikan orang lain, maka kita akan melihat kelebihan-kelebihan orang lain, kemudian melupakan kelebihan diri sendiri. Kemudian kita merasa tadi tidak berdaya, ketinggalan, apalagi ini berlaku ketika kita berada di lingkungan orang-orang terpilih, orang-orang terseleksi, orang-orang terbaik, ya, putra-putri terbaik gitu ya. Nah, itu tantangannya semakin besar. Perasaan membandinginya itu, kemudian kok dia bisa saya nggak bisa, kok dia lebih cepat saya kok ketinggalan, kok dia udah ini saya belum dan sebagainya. Nah, itu insecure sebenarnya hal yang wajar ya, karena manusia itu memang makhluk yang tadi ada jiwa kompetisi di situ, kemudian uh, Allah juga manusia itu sering mengeluh, sering banding-bandingkan ya. Terus kemudian sedikit yang bisa bersyukur. Nah, itu. Namun sekali lagi kalau disikapi dengan baik dan bijak itu bisa dikelola dengan baik, maka insecure tidak berdampak buruk bagi diri kita. Kita setiap orang punya potensi insecure atau pernah ada rasa insecure, tergantung kadarnya dan tergantung dia bagaimana mengelolanya. Nanti kita lihat ciri-ciri insecure. Apakah kita termasuk insecure atau tidak. Nah, masalahnya banyak orang yang kemudian tidak bisa mengelola atau menterapi insecure itu. Dibiarkan, kemudian tidak dikelola sehingga bertambah parah, berdampak pada kesehatan mental. Sehingga depresi, gangguan kecemasan, susah tidur, susah makan, nggak nyaman gitu ya, pikiran terus. Nah, akhirnya berdampak pada tadi, hidupnya nggak teratur. Nah, gitu ya. Itu definisi insecure. Terus kemudian, nah ini tidak sepenuhnya insecure itu buruk. Bisa jadi teman-teman para santriwan santriwati itu
merasa insecure lihat teman-temannya hafalannya cepat, hafalannya atau setorannya eh, sekali setoran 2 halaman, 3 halaman atau seperempat juz misalnya. Sementara kita berjuang 1 halaman nggak selesai-selesai atau nggak hafal-hafal. Apalagi kalau pas apa wisuda atau apa di pembacaan eh, peserta yang berprestasi gitu ya, santri yang berprestasi itu udah hafal 30 juz, berapa juz kita masih sedikit dan sebagainya. Itu insecure muncul itu. Insecure muncul, iri ya, hasad muncul di situ. Nah, itu harus dikelola karena kan ada hasad yang diperbolehkan gitu ya. Termasuk hasad pada ahli Quran yang mengamalkan Al-Qurannya itu kita bisa. Makanya insecure itu bisa positif ketika insecure itu kita kepingin mendorong orang untuk meniru orang itu dalam kebaikan. Insecure di sini lebih yang baik itu adalah insecure yang kita insecure, yang kita dalam tanda kutip kita pingini itu dari orang lain itu. Kita kan membandingkan dengan orang lain ya. Itu adalah dalam masalah agama, masalah akhirat, bukan masalah dunia. Kebanyakan kalau kita insecure minder kepada seseorang yang lebih unggul dalam hal duniawi, dalam hal yang sifatnya sementara, bukan akhirat, uh, itu cenderung membawa kegelisahan. Ya, kalau kita mau melihat orang yang lebih pintar dari kita dalam urusan nilai misalnya, atau urusan karir, atau urusan harta, urusan anak yang sifatnya duniawi, itu maka insecure kita akan berpengaruh buruk. Karena kita akan gelisah, kemudian nggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita sering ngeluh kepada Allah, na'udzubillah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan na'udzubillah protes kepada Allah. Nah, kalau insecure yang baik itu tadi ketika kita melihat orang bandingin orang dalam hal agama. Kita lihat di atas kita agamanya yang lebih baik. Makanya kalau mau menjadi hamba yang tidak insecure, lihatlah orang yang di atas kita dalam hal agama kemudian ikuti. Lihat yang misalnya ibadahnya rajin, puasanya rajin, kita lihat tuh, kita bandingin, kita oh ya dia bisa ya, mudah-mudahan saya bisa mengikutinya. Nah, kita doa. Itu lebih positif. Oh dia hafalannya sudah, dia istiqomah ya, ikut RQ, dia istiqomah ikut setoran, setor sama Musyrif, saya kok ini ya, saya pengen ini. Padahal kelasnya sama, kesibukannya sama. Kenapa dia kok bisa ya, saya kok belum bisa. Nah, terus ada motivasi untuk memperbaiki diri di situ. Tapi kalau kita bandinginnya dalam masalah duniawi, kebanyakan kita insecure-nya itu dalam masalah itu. Yang berdampak buruk ya kalau tadi ya insecure, wah, saya kok dia lebih hafal. Itu harus dikelola bisa menjadi positif ya dalam masalah hafalan Quran, dalam masalah ibadah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah ini penyebab insecure. Nah, pertama terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi ini era medsos, era digital, hampir setiap saat itu kita selalu lihat beritanya orang lain. Entah itu melalui YouTube, melalui Instagram, melalui status WA, Facebook, dan lain sebagainya. TikTok, kita pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh kegiatan-kegiatan orang lain. Lihat postingan orang lain liburan, kita jadi, wah gimana. Lihat postingan orang lain dapat beasiswa, wah kita jadi ini. Lihat postingan orang lain dapat promosi dan sebagainya, dapat apa gelar dan lain sebagainya. Kita jadi merasa insecure, merasa nggak apa-apa. Jadi kita malah ngeluh dan lupa untuk bersyukur. Padahal bisa jadi orang yang kita lihat, yang kita merasa nilai, yang kita nilai enak hidupnya, kita pengen seperti dia. Bisa jadi dia melihat kita lebih enak gitu ya. Bisa jadi dia melihat kita lebih bagus dan dia pengen jadi kita. Kita pengen jadi dia pengen jadi kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan, ini penyebabnya ya. Terus terlalu rendah pada diri sendiri, memandang terlalu rendah.
Saya nggak bisa apa-apa loh. Tadi nggak mensyukuri. Padahal laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Walaqad karomna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan bani Adam. Kita makhluk yang mulia, makhluk yang sebaik-baik bentuk. Tapi ya tadi saya nggak bisa dan sebagainya. Nah itu negatifnya seperti itu. Akhirnya merasa insecure karena terlalu rendah. Kemudian kecemasan sosial, nah, ini khawatir. Apalagi kalau gagal, malu, nanti khawatir kalau diomongin, dihujat, dicaci maki dan sebagainya, khawatir kalau dikucilkan, khawatir kalau di eh, apa komentari macam-macam, kecemasan sosial. Padahal sekali lagi cemas, khawatir, takut itu kan belum terjadi, bisa jadi nggak terjadi, seperti itu. Tidak teguh pendirian, tidak punya value, prinsip, sehingga plan-plan gitu ya, tidak konsisten, jadi kemudian tidak punya tujuan. Ini sebenarnya mau kemana, jadi temannya ke sana, pengen ke sana, jadi eh, nggak mau ketinggalan dan sebagainya, nggak punya pendirian. Kemudian, nah, insecure karena perfeksionis. Jadi contohnya misalnya begini, seringkali kalau teman-teman melihat eh, fenomena sekitar ya, banyak orang yang kemudian eh, gagal atau nggak berhasil itu karena dia orangnya perfeksionis. Dia pengen semuanya sesuatu itu terjadi dengan sempurna. Semua hasil itu terjadi dengan sempurna. Sehingga contoh misalnya kita ngerjain tugas kuliah gitu ya, kita nggak mulai kalau misalnya kita nggak mood, kita pengen sesuatu yang baik, kita kerjakan dengan sempurna, sehingga akhirnya waktu kita habis, kita tunda-tunda nggak jadi-jadi, akhirnya tadi teman yang lain udah ngumpulin, jadi kita panik, insecure. Wah saya kok nggak ini ya, karena kita nggak mulai-mulai karena ingin hasil yang sempurna, perfeksionis. Orang perfeksionis itu waktunya habis untuk ya tadi itu. Kadang bisa eh, disederhanakan, tapi dia karena ingin perfeksionis jadi rumit. Akhirnya kalau jadi rumit malah jadi nggak berhasil dia, dan malah nggak jadi gitu ya. Ketinggalan atau tambah insecure itu. Dan sebenarnya yang paling pokok penyebabnya itu adalah lemahnya iman. Lemahnya iman. Ya tadi ya, lupa bahwa Allah itu yang maha pengatur, Allah yang maha menguasai semuanya. Semuanya itu terjadi karena kehendak Allah gitu ya. Seperti itu. Allah yang membagi-bagi rezeki. Ketika ada saudara kita berhasil itu juga atas kehendak Allah, itu juga makhluk Allah. Makanya kita tidak boleh menghakimi, menjudge uh, manusia yang lain karena itu adalah makhluk Allah. Dia seperti itu karena atas kehendak Allah juga gitu. Jadi kita tidak boleh menghakimi karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari dengan dirinya atau dengan diri kita sendiri. Itu teman-teman sekalian penyebab insecure. Nah, ini ciri-ciri insecure. Ini menarik untuk dikupas. Eh, ya ini saya juga sih introspeksi gitu ya. Eh, Pertama, people pleaser. Jadi people pleaser itu tipe orang. Jadi kalau ada kita silakan ini ya direnungkan masing-masing. Apakah kita memiliki ciri ini gitu ya? Tentu tentu sekali lagi ini kebanyakan ya, belum tentu kemudian yang memiliki ciri ini kemudian apa istilahnya orangnya insecure, tapi ini commonnya seperti ini. Biasanya yang muncul cirinya seperti ini. Eh, Tergantung kadarnya itu nanti tergantung masing-masing orang gitu ya. Nah, yang pertama people pleaser. Apa itu maksudnya? People pleaser itu, nah ini biasanya orangnya tipenya nggak enakan, ngalahan. Nah. Dia berkorban apa? Oh, dia berkorban kebahagiaannya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Jadi dia rela melakukan apapun agar orang lain itu senang. Jadi dia nggak mau berkonflik, dia rela ngalah agar teman-temannya senang. Kebahagiaannya bagaikan diatur oleh penilaian orang lain. Nah, ini people pleaser. Dia senang kalau orang lain senang, dipuji, di apa?
dia nggak nyaman kalau apa tadi ya, ada konflik kritik. Nah, akhirnya dia biasanya susah mengatakan tidak, sehingga mm, s- bahayanya ini sering mengorbankan kepentingan pribadi gitu ya. Dan bahkan yang bahaya itu sama memaksakan untuk menyenangkan orang lain. Nah ini insecure. Dia tadi ya merasa eh, nggak nyaman kalau kemudian orang-orang kebanyakan itu kecewa sama dia dan sebagainya. Padahal menyenangkan semua orang itu mustahil, gitu ya. Jadi eh, ridho nas ghayatul la tudrak. Meraih ridhonya manusia, menyenangkan semua manusia itu tujuan yang tidak bisa tercapai, mustahil, mustahil. Sekelas kita meskipun kita sudah berbuat baik dan sebagainya, ada saja yang nggak suka dengan berbagai level dan sebagainya. Ada saja yang apa tidak senang gitu ya. Yang kedua posesif. Nah, posesif itu biasanya orangnya nggak percaya diri sehingga dia butuh validasi dari orang lain agar merasa aman secara emosional. Jadi makanya orang posesif itu biasanya takut kehilangan sesuatu yang dia cintai, kepemilikannya tinggi gitu ya. Jadi karena ya tadi takut kalau temannya direbut orang lain, karena dia butuh validasi gitu ya. Jadi posesif. Suka mengatur bosi. Nah, biasanya orang yang suka mengatur itu menunjukkan dia tidak mudah percaya kepada orang lain. Jadi dia dia ya tadi insecure kalau apa orang lain itu tadi yang nangani gitu ya. Dia harus yang menangani sendiri. Se Kalaupun dia bekerja tim, dia cenderung ngatur, maksa, dia tidak mau diatur gitu ya. Maksudnya tidak mendengar pendapat orang lain, dia yang suka ngatur dan sebagainya. Nah, ini biasanya sensitif ini self body shamer ini biasanya eh, mohon maaf ini biasanya eh, banyakkan perempuan ini ya berhubungan dengan tubuh ya tubuh. Biasanya kalau menyinggung mohon maaf ya berat badan dan sebagainya itu hal yang sensitif itu ya. Eh, Bercermin dalam waktu yang lama dan sebagainya ini kadang insecure juga. Karena insecure itu ada kalanya hubungannya dengan fisik. Tidak semata-mata karena masalah prestasi, pekerjaan dan lain sebagainya, tapi masalah fisik juga orang bisa insecure. Kemudian fokus pada kekurangan diri sendiri. Jadi kita sibuk, oh kok saya nggak bisa. Jadi kita sibuk mendaftar ketidakbisaan kita dibanding kebisaan kita. Kita lupa bahwa kita punya kelebihan. Bahkan kita nggak tahu kelebihan kita. Itu kan saking fokusnya kita pada kekurangan diri kita. Karena kita membandingkan dengan orang lain. Sampai kita tidak mampu untuk menemukan kelebihan diri kita sendiri. Nah, tidak mau keluar zona nyaman. Nah, tidak mau keluar zona nyaman artinya dia apa takut tantangan, makanya dia tadi suka mengatur supaya dia tetap ada di posisi itu. Dia nggak siap kalau dia suatu saat dia lengser atau tadi ya jadi eh, bawahan atau yang dipimpin dia nggak siap. Tidak mau keluar zona nyaman. Terus yang ketujuh menceritakan prestasi setiap saat. Nah ini orang yang rendah diri itu biasanya dia membutuhkan orang lain untuk menghargainya. Dia perlu untuk meyakinkan orang lain untuk menghargainya, sehingga dia ceritakan prestasinya. Gitu ya. Jadi glory from the past, glory from the past. Dia menceritakan dulu saya begini begini begini. Jadi prestasi masa lalu. Yang ke-8 riak ini memamerkan diri secara tersirat. Jadi eh, kadang ada orang yang curhat gitu ya. Eh, ya saya capek ya karena saya banyak kesibukan ya ini untuk kemaslahatan umat wah gitu ya. Saya sibuk, saya dan sebagainya. Padahal dia ingin dipuji di situ. Saya sebenarnya nggak bisa ya karena ya tadi ya saya memang mata kuliah ini saya kurang belajar karena kemarin saya sibuk ngurusin acara ini. Wah gitu kan. Jadi pamer prestasinya di bidang lain. Ya memang kemarin saya nggak ikut karena saya harus menghadiri ya saya kemarin nggak kuliah sih ketinggalan karena kemarin saya mewakili lomba atau
kemarin saya ikut macam-macam dan sebagainya. Nah, mau memamerkan diri. Nah, ini biasanya ciri-ciri insecure. Silakan kita introspeksi, kita ada nggak ciri itu di diri kita, kira-kira. Itu. Nah, ini akibatnya kalau kita insecure tidak kita terapi, tidak kita obati, akhirnya ya ujung-ujungnya ya stres, enggan bersosialisasi, enggan ketemu orang karena minder atau tadi ya merasa ini bukan level saya nggak nyambung dan sebagainya misalnya. Merasa dirinya tidak berharga, pesimis, tertolak, bersalah, terisolasi, tidak bahagia, banyak banget ya. Gangguan kecemasan, gangguan makan, depresi gitu ya. Ini insecure. Jadi akhirnya tadi hidupnya nggak teratur, waktunya termasuk bagi yang eh, belajar Al-Quran dan sebagainya, jadi malah tidak fokus, tidak konsentrasi. Nah, ini terapinya. Yang pertama, husnudzon sama Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ketika kita gagal, ketika kita sulit, ya ada masalah bertubi-tubi misalnya, tetap husnudzon sama Allah. Allah ingin menguji kita. Oh, Allah sayang sama saya. Allah ingin saya lebih baik. Ingat Allah, maka akan menjadi tenang. Nah, ini kan saya punya Allah, beres lah semua. Asal saya baik-baik sama Allah, Allah akan membereskan semuanya. Asal saya tidak macam-macam sama Allah, tidak durhaka sama Allah, tidak bangkang sama Allah, tidak ngeyel, tidak kurang dalam tanda kutip, mohon maaf, istilahnya ya memberontak ya, apa istilahnya, tidak patuh sama Allah, maka insya Allah semuanya baik-baik aja. Bersyukur, jangan kufur nikmat, syukuri nikmat, tawakal. Belajar menerima diri sendiri, maksimalkan kelebihan kita, kurangi untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kurangi lihat HP, teman-teman. Lihat HP, dapat informasi, jadi oh iya ya. Jadi merasa sebelum, nah, nanti takut insecure. Yakinlah banyak orang yang menyayangi kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita. Jadi kita tidak sendirian gitu ya. Makanya secara psikologis untuk terapi insecure itu fokus pada kualitas diri, cari core kompeten kita, yakinlah setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Sibukkan diri dengan kegiatan positif, jangan sibuk ngelamun, jangan sibuk mikir-mikir apa yang belum terjadi, jangan banding-bandingin orang, dan miliki tujuan dalam hidup. Nah, itu materinya. Mohon maaf kalau agak kelamaan. Ini beberapa ayat tadabbur ya. Al-Baqarah 286. Jadi yakinlah Allah tidak menguji selain saya kemampuan. Wala itu wala tahzanu, jangan merasa lemah, jangan perlu bersedih hati. Kuncinya iman. Kita orang yang beriman tidak pantas untuk bersedih hati karena kita percaya sama Allah. Tidak merasa lemah karena kita hamba Allah. Hamba Allah itu titel yang paling tinggi, kedudukan paling tinggi dalam jadi hamba Allah. Terus ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha. Banyak sekali nikmat Allah, kita tidak bisa menghitungnya. Kok sampai kita nggak menyadari gitu? Padahal banyak sekali nikmat Allah. Itu. Terus kemudian, nah ini tadi walaqad haramna karramna bani Adam. Kita adalah makhluk yang mulia, ya. Kita diberikan rezeki oleh Allah. Terus ini kalau masalah fisik, semua Allah ciptakan itu berbeda-beda supaya saling mengenal. Masing-masing orang diciptakan dengan warna kulit, fisik, bentuk tubuh, bentuk wajah yang berbeda-beda. Itu semua atas kehendak Allah. Yang paling utama di sisi Allah bukan itu, bukan dari fisiknya, bukan dari wajahnya, bukan dari hartanya, tapi dari ketakwaannya. Nah, ini doanya terakhir. Nah, ini yang sudah sering kita baca supaya kita tidak insecure. Banyak-banyak baca doa ini, renungkan, ucapkan dari hati yang paling dalam. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wal jubni wal haram. Nah, ini redaksi yang lain ya. Kalau kita selama ini kalau ada yang terbiasa wa'udzubika ajazi wal kasal wa'udzubika jubni wal bukhl gitu ya. Ini beberapa redaksi ya, redaksi doa. Kalau yang sudah hafal, mungkin yang sudah sering wirid, itu Allahumma inni
a'udzu minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu min ghaflatin wa rijal. Minal hammi wal hazan dulu ya, minal hammi wal hazan wa a'udzu minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi beda-beda redaksinya. Silakan dibaca. Kalau yang terbiasa ya minal hammi wal hazan silakan dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, kalau yang di slide ini itu redaksi lain dalam satu hadis dan nanti bisa dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sekali lagi semoga bermanfaat dan tadi ya semoga kita bisa istiqomah dalam mengikuti aturan Allah, mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dan semoga hidup kita teratur dan kita tidak insecure di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya Allah, semuanya itu adalah fana, lemah, hanya Allah yang baqo, hanya Allah yang kekal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Afari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, materinya sangat wow sekali. Ternyata benar-benar relate ya. Tadi pas baca ciri-ciri saya kok kayak aku banget gitu. Oke, buat teman-teman nih yang mau nyampein pertanyaan atau mau berbagi, mau sharing, bisa langsung raise hand atau bisa lewat kolom chat. Kalau malu juga bisa chat ke aku, nanti gue bacain. Silahkan. Oke, izin membacakan pertanyaan Ustaz. Tadi tadi disebutkan bahwa insecure dalam Al-Quran itu ada khauf, hazan. Nah, terus kalau yang insecure sama orang soleh itu termasuk insecure yang mana gitu? Oke. Ya, baik. Jadi kalau yang khauf, hazan itu termasuk insecure yang negatif ya. Jadi yang orang yang insecure yang negatif itu larinya khauf dan hazan. Kalau insecure yang positif itu larinya bukan khauf dan hazan tapi syauk. Syauk itu rindu, roja ya berharap sama Allah. Rindu kita lihat bagaimana meninggalnya misalnya Mbah Maimun Zubair gitu ya. Almarhum Maimun Zubair, subhanallah beliau meninggal di hari yang beliau inginkan, hari Selasa, di tempat yang beliau inginkan di Ma'lab, dengan beliau kan mengidolakan Sayyidah Khadijah ya. Rasulullah pasti ya, Rasulullah pasti. Tapi beliau eh, mengidolakan Sayyidah Khadijah dan tadi dimakamkan sekomplek di Ma'la dan itu luar biasa meninggalnya. Dan ya itu kita syauk berharap ingin seperti orang alim, kemudian ya tadi kok saya masih seperti ini ya. Nah, itu kan kelihatan insecure saya kok ini. Tapi jangan ya harus dikelola. Eh, Spiritnya bukan spirit nggak bersyukur ya, tapi spiritnya ya Allah, eh, bantu aku ya Allah. Makanya doanya itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Insecure positif ya Allah, bantu aku untuk beringat kepadamu dan bantu aku ya Allah untuk supaya bisa apa istilahnya ya berbuat baik lah. Istilahnya apa kita pengen seperti orang itu gitu ya, pengen meneladani ya, pengen seperti ya Allah bantu saya Allah supaya saya bisa berbuat baik seperti orang ini misalnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau khauf dan hazan, huzn atau hazan itu insecure yang negatif gitu ya, insecure yang kemudian dan biasanya mohon maaf tuh biasanya hubungannya dengan duniawi, penilaian orang. Kalau hubungannya dengan penilaian Allah, jatuhnya bukan khauf dan hazan. Karena orang yang percaya sama Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa takut dan hazan. Adanya syauk, rojak, berharap, merayu Allah gitu ya. Berharapnya bukan sama manusia. Makanya biasanya kalau kita khauf, hazan itu
tadi khauf hubungannya dengan masa depan, khawatir, takut. Dan itu biasanya hubungannya dengan penilaian makhluk, penilaian manusia, urusan duniawi. Walau alam bisawab. Jazakallah khairan Ustaz. Itu ya, semoga terjawab tadi. Ternyata yang khauf sama azan itu untuk yang negatif dan yang positif itu roja ya Ustaz. Ya, rojak, rojak itu Roja. berharap. Syauk itu rindu ya. Kita merindukan Rasulullah, para sahabat, tabiin, syuhada, solihin itu. Kita rindu seperti itu. Para alim ulama itu, subhanallah. Rindu. Wallahu alam. Oke. Oh ini izin bacain lagi Ustaz. Zikir yang baik itu yang udah dari Oh, oh gini maksudnya. Insecure yang baik itu orientasinya ke agama. Kalau misalnya insecure karena ilmu orang lain yang bisa diajarkan. Oh jadi gini, eh mungkin biar gampang tuh, kan ada orang yang bisa mengajarkan ilmunya ke orang lain. Nah, kalau kita insecure ke orang semacam itu termasuk insecure yang bagus atau enggak? Ya, eh, kalau pengennya itu pengen dalam arti kan ini ada hadis ya, la hasada illa fisnatain, itu ya. Eh, Tidak boleh hasad, kata Rasulullah ada hadis itu ya. Eh, Teman-teman masih ingat ya beberapa redaksi hadis itu. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, ya kan? Yang pertama adalah rojulun. Nah, ini menggunakan istilah rojul ya. Rojulun itu seseorang atau laki-laki. Jadi ini beberapa redaksi ya. Jadi ada beberapa hadis gitu ya. Di antaranya dua orang ini yang pertama adalah rojulun atahullahul Quran fawa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu malan fawa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak diperlukan hasad iri dengki kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca menghafal Al-Quran. Nah ini termasuk tadi ya. eh, Masalah agama lah ya. Ini termasuk termasuk dalam hal Al-Quran ilmu agama ya bisa dikiaskan gitu ya. Ada orang pintar, alim, bisa ngajar. Sebenarnya yang kita irin bukan ngajarnya sebenarnya, mengamalkannya sebenarnya. Yang ngajar kita husnudzon itu amal ya. Ya itu kalau di sini itu yang anak alai wa anak nahar yang sepanjang siang malam itu aktivitasnya untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama gitu ya. Mengamalkan ya, tidak cuma mengajarkan, mengamalkan itu. Sama yang kedua, orang yang diberi harta dan diinfakkan sepanjang siang dan sepanjang malam. Artinya selalu berinfak. Nah, intinya adalah yaitu tadi, kalau irinya dalam hal yang tadi, masalah pengajaran ilmu agama, kemudian tadi termasuk Quran dan sebagainya, insecure-nya itu, tapi jangan berhenti di situ ya. Berhentinya adalah bagaimana kita berdoa supaya kepada Allah supaya ya Allah mudahkan saya untuk apa meneladani orang tersebut. Mudahkan ya Allah supaya motifnya itu adalah Allah, bukan motifnya untuk duniawi sebenarnya. Motifnya adalah tadi kan orang yang ciri yang Allah sebutkan apa yang hadis ya Rasulullah sebutkan dua orang yang boleh diiri itu kan yang subhanallah amalannya itu untuk Allah gitu ya. Dia mengamalkan Al-Quran itu kan luar biasa amalan akhirat ya sepanjang siang malam. Ya, kita kan hanya menilai dari sisi zohirnya, kita nggak tahu niat dan sebagainya. Kita zohirnya lah, kita lihat zohirnya itu amal soleh ya kita ikuti. Ya sepanjang itu amal soleh dan kemudian niatnya orientasinya adalah tadi ya untuk mencari bekal di akhirat itu ya ya diperbolehkan kalau di hadis ini gitu ya. Tapi jangan berhenti di insecure itu. Saya kepingin kayak dia. Jangan-jangan kita yang kepinginnya adalah popularitasnya. Jangan-jangan yang kita kepinginin itu adalah dipuji orangnya gitu ya. Bukan bukan apa eh, pahala Allahnya, bukan ridho Allahnya gitu. Dan kan kita pengen seperti dia, oh ya dia alim, dia ini sebagainya. Kita yang kita kepinginnya adalah itu tadinya
apa popularitasnya atau kemudian hartanya gitu ya. Jadi orang alim kok jadi banyak pengikutnya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira. Mari. Jazakallah khairan Ustaz. Itu ya, semoga terjawab tadi. Eh, Masih adakah yang mau bertanya? Kalau enggak, saya cukupkan. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepertinya sudah cukup sesi diskusinya. Alhamdulillah telah usai materi dari Ustaz Lutfi. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan artinya kita sudah ada di penghujung acara dan untuk menutup acara, mari kita berdoa bersama-sama kepada Ustaz Lutfi. Silakan untuk memimpin doa. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita tutup majelis ini dengan berdoa pada Allah SWT. Kita awali doa kita dengan memperbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya maulana, ya maudi ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka lutfa fi ma jarat bihil maqadir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min al-Qur'an wa khassatih. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdul hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah selesai acara kita. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang sudah berkenan membagikan ilmunya, juga kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Saya selaku MC mengucapkan permintaan maaf atas kesalahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan mari kita tutup acara ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kepada Ustadz dan teman-teman bagi yang ingin meninggalkan room dipersilakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.